Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswondo, mantan penderita gangguan cemas psikosomatis. Kali ini berbagi pengalaman dengan dulur-dulur semuanya, khususnya panjenengan yang saat ini sedang menderita cemas. Yang pasti tetap semangat dan yakinlah bahwa segala penyakit itu pasti ada obatnya. Obat atau sarana penyembuhan penyakit setiap orang itu tidak sama. Maka itulah yang harus kita cari, selalu kita upayakan sampai ketemu. Kita tidak boleh putus asa. Orang Jawa bilang, tombo teko loro lungo. Artinya, suatu saat nanti apabila obat itu sudah datang, sarana penyembuhan penyakit kita sudah datang, maka penyakit kita akan hilang, kita sembuh dari penyakit yang kita derita. Gangguan cemas itu bisa berasal dari pikiran kita. Apapun permasalahan yang membuat pikiran kita menjadi berat, apakah itu memikirkan anak, apakah itu ada konflik keluarga yang tidak kunjung selesai, apakah ada perselisihan misalnya antara suami dan istri dan sebagainya yang membuat pikiran berat, maka kemudian pikiran itu akan mengganggu organ tubuh kita. Misalnya akan mengganggu lambung kita. Kalau lambung kita terganggu, maka akan timbul asam lambung. Pengalaman saya itu terjadi pada tahun 2021, tepatnya bulan Agustus 2021. Semua anggota keluarga saya terpapar COVID-19. Memang saat itu tinggi-tingginya pandemi COVID-19. 5 anggota keluarga saya, istri saya, dan 3 anak saya semuanya terpapar COVID-19. Nah, yang paling parah itu adalah istri saya. Napasnya sudah tersengal-sengal, tidak mampu untuk menelan makanan dan minuman, hanya sambatnya, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak kuat. Terus begitu, dan akhirnya harus diisolasi di RSUD. Tidak ada yang menunggui. Saya sudah berserah diri. Bagaimana nasib istri saya? Mati dan hidupnya istri saya sudah saya serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sementara saya di rumah harus menanggung beban hidup saya sendiri dan 3 anak saya yang sama-sama menderita COVID-19. Menurut saya, ketika itu betul-betul mencekam kondisi keluarga saya. Saya yang mengurusi segalanya dalam kondisi sakit, mulai dari cuci pakaian, cuci piring, memasak, kemudian ngurusi makannya, ngobatinya, terapinya, dan sebagainya. Sementara tidak ada tetangga yang berani mendekat, tidak ada saudara yang berani nyambangi, karena memang betul-betul mencekam ketika itu klimaknya pandemik COVID-19. Menyusul, kemudian anak saya yang nomor 2 itu kondisinya semakin parah, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Jangankan berdiri, duduk saja tidak mampu, sudah tidak mau makan, tidak mau minum, akhirnya juga
harus diisolasi di rumah sakit. Tapi alhamdulillah, ringkas cerita, pada akhir bulan Agustus tahun 2021, semua anggota keluarga saya sudah terbebas dari pandemi COVID-19, dinyatakan negatif. Tapi sayangnya pada awal September tahun 2021 justru saya yang terasa panas di dada. Dada panas, gemetaran, keluar keringat dingin. Nah, kalau sudah begitu maka badan ini terasa lemas, berjalan saja terasa sempoyongan. Sudah timbul rasa cemas, jangan-jangan kena sakit jantung, jangan-jangan saya sudah mau mati, seperti itu. Dan rasa cemas itu akhirnya muncul setiap saat. Bisa pagi muncul, siang muncul, sore muncul, malam muncul, mau tidur muncul, sambil duduk muncul, sambil ngomong muncul, sambil istirahat muncul. Kalau sudah muncul, panas di dada, gemetaran, cemas, yang ada itu hanya takut kalau mati yang ada. Terus pikiran mati. Kalau mati sudah tidak ketemu dengan keluarga, tidak tahu orang lalu lalang, tidak tahu pemandangan, tidak tahu dunia, dikubur sendiri. Bagaimana saya sama siapa? Kalau di neraka panas bagaimana? Terus seperti itu. Yang ada di pikiran hanya takut mati. Kalau mati gimana? Kalau mati gimana? Terus seperti itu. Nah, kalau panjenengan semuanya saat ini sedang mengalami gangguan cemas seperti saya, saran saya yang harus panjenengan lakukan yaitu satu, belajar mengendalikan diri. Santai saja, ikhlas, sabar, jangan menyesal, jangan kecewa karena sakit itu. Ingat, kita hanya sebagai manusia, kita hanya menjalani saja. Dan yang perlu panjenengan camkan bahwa itu bukan pertanda kita akan mati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ya yang sudah saya alami sendiri, ternyata setelah sakit gangguan cemas, saya juga masih dalam keadaan sehat seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, usahakan jangan menganggur. Aktif, setiap saat aktif. Misalnya pagi olahraga, kemudian yang pedagang ya ke pasar, yang pegawai ke kantor, yang jualan di toko ya dibuka tokonya, yang bertani ya ke sawah. Seperti itu. Yang hobinya melukis ya melukis. Pokoknya jangan sampai nganggur dan jangan sampai melamun. Kalau melamun itu kita sangat sensitif sekali, cemas itu segera muncul. Nah, kalau malam belum bisa tidur, sulit tidur, maka isilah dengan doa, dengan dzikir, sholat tahajud, atau menulis misalnya, menulis apapun. Bisa Anda programkan misalnya, besok saya mau apa, pagi mau apa, siangnya apa, sorenya mengapa. Nah, begitu bisa diprogramkan sambil nanti kemudian kita ngantuk dan tertidur. Dan yang ketiga, berinteraksilah dengan lingkungan, baik lingkungan alam
bisa kita refreshing, santai, ke pantai, ke gunung, melihat pemandangan, melihat persawahan, sambil menikmati keindahan alam ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ataupun juga berinteraksi kepada orang lain, bisa dilakukan dengan silaturahim ke rumah tetangga, ke rumah saudara, kemudian ke teman-teman, kemudian sholat berjamaah ke masjid, ke musola. Yang ngopi ya bisa ngopi bareng, ngobrol di warung, dan sebagainya. Tidak usah pilih-pilih, karena saya kehidupannya di desa. Yang saya lakukan ketika itu ya mendekati orang yang mencari rumput untuk ternaknya. Saya dekati, kita bantu, kita ngajak ngobrol. Orang sedang panen padi di sawah, kita mendekat, membantu, pokoknya yang biar terhibur, seperti itu. Kemudian ada orang mau nyebrang, usahakan bantu menyeberang. Orang membawa kelihatan berat, kita bantu kalau bisa. Orang berjalan mau pergi searah dengan kita ajak bareng kalau mau, seperti itu. Dan yang lain-lain, panjenengan sendiri yang tahu. Itu sedikit pengalaman saya yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengurangi rasa cemas panjenengan, bisa meredakan cemas panjenengan. Sampai ketemu lagi insya Allah di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.